Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam 2025. Saya Motrozi, guru di SMK Pimda Pasar Minggu, akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk menunjukkan kompetensi sebagai guru profesional. Terima kasih, selamat mengikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Mari sama-sama kita berdoa. Bersiap, pergerakan dimulai. Kursi
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa khuluqan hasanah wa amalan mutaqabbalan. Sadaqallahul azim. Siap, periksa terapian. Selesai, duduk kembali. Jadi sama-sama kita menyanyikan dan wajib diharapkan untuk berdiri sebenarnya. Lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Saya akan mengabsensi kalian. Yang pertama, Alif Rahman Dani, Aulia Sabrina, Aurelia Lestari, Eka Octavia, Fajri Pratama, Disko Lanisa, Muhammad Rafka, Nabila Octavia,
Muhammad Rizki, Nazla Samira, Rizki Rifanto, Bener Pak. Sabria Nur Anjana, Sema Ramadhani, Yanuar Sebastian Al-Fikri, Win, Alanis, Yasser, Azril, Dafar, Lita. Alhamdulillah semua hadir pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dari ayat Al-Quran, buka bukunya halaman kedua, di mana kajian kita tentang Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Ada yang masih ingat pada pelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang tajwid. Apa tajwid apa kemarin kita sudah bahas? Huruf bacaan maktobi. Ada berapa kemarin huruf maktobi? Yang pertama alif, yang kedua, yang ketiga. Jadi 3 huruf ini adalah huruf tajwid. Alif, waw, dan ya. Kalau alif dalam kondisi dia sukun atau mati didahului oleh baris berbaris fathah. Yang kedua, kalau waw berbaris dhamma, dan ya didahului oleh yang berbaris kasrah. Itu adalah 3 huruf tajwid. Dalam hal ini adalah huruf mad, ya, yang kemarin kita sudah pelajari. Pada hari ini kita akan mengulas kembali di mana daripada tujuan pembelajaran kita, salah satu inti poin adalah membaca dan menghafal dengan tartil. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil dengan benar, baik hukum tajwid Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Buka bukunya halaman kedua. Baik, saya akan coba tanya, ada yang mau membaca? Ada yang membaca? Ya, silakan Sebastian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misko. Alhamdulillah ini bacanya sudah cukup baik, tapi saya tetap harus mencontohkan dan nanti kita akan menganalisis atau memperhatikan hukum-hukum bacaan. Dengarkan dan ikutin bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. 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 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul azim. Itu dari bacaan kita Al-Quran Surat Al-Imran Surat ketiga ayat 190 sampai 191. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa ada tujuan pembelajaran kita, yaitu membaca Al-Quran dengan tertib.
Hari ini Bapak akan menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada berapa huruf? Bahasa Arab itu jumlahnya ada berapa huruf? Ada 28. Huruf hijaiyah ada 28. Ada 28 dari alif, ba, ta, ta, jim dan seterusnya. Ada 28. Ya. Dari semua huruf ini ada tadi yang kita baca di dalam Al-Quran, ada huruf yang berbaris tanwin. Tanwin itu adalah baris dua, yang seperti kita sudah pelajari sebelumnya, tanwin. Kalau di atas namanya fathah, taib. Kalau di bawah namanya kasrah, dain. Kalau di atas namanya dhammatain. Nah, ini dia. Persamaan dari ini adalah nun mati. Kalau kita belajar tajwid, persamaan dari ini adalah nun mati. Apabila nun mati atau tanwin ini bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, maka akan ada konsekuensi hukumnya. Ya. Ada yang tahu yang pertama apa? Dulu mungkin pernah belajar di SMP. Izhar. Yang pertama adalah izhar artinya apa? Jelas. Izhar artinya jelas. Apabila dari 28 huruf ini bertemu dengan tanwin atau nun mati, maka harus dibaca izhar. Hurufnya ada berapa izhar? Ada 6. Bagus. Ada 6. Yang pertama apa? Apa hurufnya yang pertama? Alif. Ya, huruf izhar alif. Ya, a. Apa lagi? Ha. Apa lagi? Kho, betul. Apa lagi? Ain. Apa lagi? Ghain. Ghain. Yang terakhir ha besar ya. Ini adalah huruf izhar. Kalau ada kalimat di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran bentuknya tanwin dan nun mati bertemu dengan ini, maka bacaan itu namanya izhar. Yang kedua, apa namanya? Iqlab. Hurufnya ada berapa iqlab? Ada 1. Apa? Hurufnya 1, yaitu hurufnya ba. Kalau ada nun mati dan tanwin bertemu dengan ba, maka ada dibaca iqlab. Selanjutnya apa? Idgham. Idgham. Huruf idgham ada berapa? Ada 6. Dan idgham itu dibagi menjadi 2. Ada idgham bil gunnah, ada idgham bil gunnah. Ada idgham bil gunnah, ada dengan tidak gunnah. Idgham dia ada 2. Bil gunnah dan bila gunnah. Kalau bil gunnah ada berapa hurufnya? Ada 4. Apa aja? Ya, nun, waw, ya, nun, waw, mim. Betul, mim. Kalau bila gunnah 2. Ada 2. Apa aja? Lam, ro, atau kita lebih mudahnya menghafalnya adalah lari. Ya, lari ada 2. Jadi idgham itu ada 6 dibagi 2, biguna dan bila. Yang biguna ada 4, ya, nun, waw, mim. Sedangkan yang biguna adalah lam dan ro. Sisa dari semua itu, huruf-huruf yang 28 itu adalah ikhfa. Jumlahnya ada berapa ikhfa? Kurang lebih ada 15. Pokoknya selain daripada huruf, kalian bisa mempermudah dalam ketika kalian ujian
mana huruf izhar, huruf ikhfa, huruf iqlab dan idgham. Dengan cara kalian cukup menghafal ini saja. Huruf izharnya ada 6, alif, ha, kha, ain, gha dan ha. Iqlab cukup 1, ada ba. Idgham ada 6 ya, ada digunanya 4 dan bila gunanya. Sisanya itu adalah huruf ikhfa. Berarti bisa jadi yang ada di sini apa? Ta, jim. Nah itu terus dan seterusnya. Itu adalah huruf ikhfa. Dari pelajaran yang tadi kita baca hari ini surat Al-Imran. Ya. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Di situ ada mungkin tadi yang kita sudah baca, ya. Kita baca dari ayat 190 191 ada ayat yang ketemu dengan tanwin ataupun juga nun mati. Saya bagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang tugasnya adalah kalian berkelompok-kelompok untuk mencari ya nun mati atau tanwin dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Silakan. Kalau jika kalian mendapatkan ada 3, ya silakan. Kalau ada 1, silakan dipresentasikan, nanti diwakilkan 1 orang, 1 yang menjelaskan. Silakan. Berbentuk kelompok, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Baik anak-anak sekalian, sudah selesai? Oke, dari kelompok mana dulu yang mau lebih awal mempresentasikan? Oke, baik kelompok 1, Majelis siapa yang mau Dawa, silakan Dawa. Dari ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ya. Adapun bacaan wan nahari laayatin. Ya, itu bacaan apa? Dawa? Idgham Idgham bila betul? Betul. Ya, itu adalah bacaan idgham bila karena ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, lam adalah idgham bila benar. Kelompok 2, silakan siapa yang mewakili? Oke, Pak Jiri. Ya. Jadi bacaan yang ada pada ayat alladzina yadhkurunallaha qiyamau itu kata kelompok 2 tadi di diskusinya adalah tanwin bertemu dengan huruf waw disebut dengan idgham dan wa qumudau juga tanwin bertemu dengan huruf waw adalah idgham fi gunnah. Betul? Bagus, jawabannya sudah tepat. Yang selanjutnya kelompok 3 siapa? Oh, Rafkan, silakan. ربنا ما خلقت حاجة سبحانك فقنا عذاب Ya. Ikhfa ya, jadi tadi nggak ada di idgham
tidak ada di ikhfa, tidak ada di tidak. Itu ada tanwin bertemu dengan huruf sin, disebut dengan ikhfa. Ayo kita baca sama-sama terakhir dari ayat ini bareng-bareng ya, biar kita sesuai dengan tadi. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah pelajaran kita terkait dengan Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai dengan 191 terkait dengan bacaan tajwid, ya, hukum bacaan nun mati dan tanwin. Jadi sudah kalian sama-sama menganalisis dan mengidentifikasi hukum bacaan. Ada beberapa bacaan yang bertemu tanwin dengan huruf-huruf hijaiyah, ya, sudah cukup bagus, ya. Ada dari semua paparan yang hari Bapak sudah sampaikan yang ingin kalian tanyakan? Silakan sebelum Bapak tutup. Silakan, Anjir. Karena membaca Al-Quran harus dengan tajwid. Ya. Dalam membaca Al-Quran, apakah harus dengan tajwid? Pertanyaannya yang cukup bagus. Seluruh ulama bersepakat bahwa hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Karena setiap kita punya kewajiban untuk membaca Al-Quran. Oleh karenanya, mempelajari ilmu Al-Quran yaitu tajwid untuk pribadi adalah fardu ain. Setiap kita punya kewajiban. Karena dalam sholat saja membaca Al-Fatihah itu harus benar, karena adalah rukun dari rukun sholat. Maka mempelajari ilmu tajwid harus dan wajib fardu ain. Sedangkan mengajarkannya kepada orang lain adalah fardu kifayah. Boleh diajarkan, boleh tapi kalau untuk diri sendiri belajar membaca Al-Quran dengan tajwid adalah hukumnya wajib atau fardu ain. Jadi itu ya, sudah cukup ya. Jadi mempelajari tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid dengan tartil itu adalah hukumnya adalah fardu ain dan wajib untuk diri sendiri. Sedangkan mengajarkannya adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada satu orang yang sudah belajar, maka yang lain tidak wajib untuk mengajarkannya. Sampai sini paham? Paham. Terima kasih atas keaktifan kalian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.